Masih bersama Mr. Q, Bang Godari. Tadi pertanyaannya, kenapa kok nggak punya IG? Atau jangan-jangan punya IG tapi nggak mau dikasih tahu ke kita? Dan kenapa nggak bermedsos padahal kan KSP? Pertama sebetulnya saya bukan nggak punya sama sekali ya. Saya punya, tapi untuk mantau perkembangan situasi komunikasi gitu. Ya pokoknya ada untuk mantau perkembangan lah ya. Bang Maman ngomong apa, Sheryl muncul di mana ngomong apa gitu kan. Ada yang kirim-kirim apa gitu. Nah, kita kalau bicara media sosial, hemat saya itu ada dua aspek sih. Pertama voice, tapi di sisi yang lain ada yang namanya noise. Nah, saya itu cenderung melihat bahwa di media sosial itu banyak sekali noise-nya. Jadi saya mau detoksifikasi. Salah satu detoks saya adalah dengan saya tidak involved dengan perkelahian atau perdebatan hari-hari. Nah, soal voice, saya kan udah terkenal. Waduh. Saya itu nggak usah punya akun sendiri. Mau ngapain lagi? Saya diundang, Pak, Bu. Saya diundang. Saya ada banyak platform yang dimiliki oleh teman-teman untuk saya tuh ngomong di situ. Nah, platform-platform yang ada itu hemat saya sih sudah mencukupi lah untuk saya menyampaikan ide dan gagasan gitu. Yang kedua ya pada waktu tertentu ya saya tinggal konsolidasi aja jaringan dan teman-teman yang ada untuk menyampaikan apa-apa yang saya sampaikan. Jadi bukan karena menghindari dikritik di medsos itu enggak? Dalam kasus saya tidak harus pegang akun saya sendiri untuk bisa menyampaikan ide dan gagasan. Ya balik lagi, ada voice, ada noise. Dan tapi menurut saya begini juga, saya juga waktunya udah habis untuk mendedikasikan waktu tersendiri untuk istilahnya itu menjawab dan berdebat atau berdiskusi di media sosial gitu. Kita tahu kadang-kadang ada yang memang sengaja provokasi. Habis dia nanya-nanya dia ketawa-ketawa, dia nggak lihat lagi kan begitu kan, ada kan begitu kan. Yang kedua mungkin kita jawab-jawab ya orangnya itu aja. Sementara saya punya medium yang lain untuk berbicara kepada segmen yang lebih luas. Oke, Kang Maman? Tapi KSP memantau media sosial. Mantau, kita cuma pantau aja, kita lihat, kita baca masukannya apa. Jadi itu bukan ancaman? Enggak. Gini loh, kan pernah dibilang, ini presiden ini cuma dengerin orang-orang yang setuju dengan dia. Enggak. Presiden itu buka medsos, buka YouTube. Justru yang sering dibaca itu, yang dilihat itu adalah yang kritik-kritik. Dia sendiri, Pak Presiden sendiri. Pak Presiden itu ngikutin. Kita kembali dulu ke KSP-nya ya, ke KSP-nya. Ketika tadi menjawab pertanyaan, Bang Godari itu seolah bisa mewakili seluruh fungsi dari kementerian-kementerian dan juga pejabat publik, ya nggak sih gitu. Tapi persoalannya mungkin ya banyak pejabat publik yang mungkin tidak memiliki komunikasi yang bisa menjelaskan secara data yang komprehensif seperti Bang Godari yang terjadi di lapangan akhirnya memunculkan sebuah blunder begitu. Apakah ketika ada pejabat publik apapun fungsi dan juga jabatannya itu di pemerintahan ketika memicu kontroversi dari pernyataan dan juga blunder, apakah menjadi tugas KSP untuk kemudian meluruskan atau bertanggung jawab atau membenahi komunikasi itu atau bagaimana? Jadi pertama kalau bicara komunikasi personal itu kan tentu variabelnya kan bukan hanya kompetensi atau penguasaan materi kan. Ada skill yang lain yang namanya skill komunikasi. Yang kedua itu pun nggak cukup, harus ada satu lagi namanya mental. Nggak gampang-gampang berhadapan dengan Pak Maman, dengan Sally kan gitu kan. Nah, yang kedua karena itulah kemudian harus di backup dengan sistem. Ya misalnya Bakom itu kan membuat suatu pemetaan mengenai ide-ide dan gagasan yang penjelasan-penjelasan terhadap suatu materi. Paling menantang sebagai kepala staf kepresidenan itu apa, Bang? Bagaimana agar teman-teman di KL ya bisa mendukung apa yang kita kerjakan, karena sesungguhnya apa yang kita kerjakan adalah untuk mendukung KL itu sendiri. Terus terang di birokrasi juga ada variasi respon ya. Dari para deputi, dari para tenaga ahli yang dimiliki. KSP itu kan tenaga ahlinya itu didistribusikan kepada KL. Ada yang membidangi misalnya SDM, ada yang membidangi kehutanan, ada yang membidangi ini, membidangi itu gitu. Nah, tidak semua pertanyaan, tidak semua Q itu berakhir dengan A atau answer gitu kadang-kadang. Kadang-kadang Q berhenti Q aja gitu. QN missing. Tapi Bang Godari itu kita rasakan, teman-teman di kedeputian juga kadang-kadang nanya sama saya. Dan biasanya saya berusaha membantu dengan cara apa? Saya ngomong sama pimpinannya. Begitu ngomong sama pimpinan, alhamdulillah biasanya ada follow up gitu. Tetapi kan kita tidak menafikan juga. Ada yang namanya deep state itu yang disampaikan oleh Pak Menteri PU itu. Memang ada yang susah dikasih tahu, susah ikut.
dan akhirnya harus diganti. Satu lagi sebelum kita jeda, Bang Kodari, pernah nggak mendapat sebuah report gitu, kritik paling pedas dari publik terhadap Bang Kodari atau KSP mungkin? Kalau KSP rasanya belum ya. Kalau Bang saya Kodari? pribadi ya udah banyak banget. Saya kan Apa yang paling membekas? Ada nggak, Bang? Yang paling pedas pernah diterima dan bagaimana menyikapinya? Kalau saya nggak pernah ambil kritik atau apalagi termasuk hinaan segala macam sebagai sesuatu yang personal ya. Saya nganggapnya bagian dari diskusi publik. Orang mengkritik kita atau menghina kita, menghujat kita itu kan pertama bisa dia karena nggak paham, nggak tahu informasi. Mungkin LHKPN saya ini termasuk yang sering termasuk diramein gitu. Ya menurut saya karena dia nggak ngerti usaha aja, dia nggak ngerti bisnis aja gitu. Dan itu satu. Yang kedua, ya memang mungkin dia pada posisi memang beda dengan kita gitu loh. Jadi apapun yang kita kerjakan ya pasti akan dikritik atau diserang gitu. Jadi poinnya adalah teman-teman ya aktivis gitu ya, ke depan dalam kehidupan pribadi dan dunia publik jangan mudah baper. Ya itu aja. Jangan mudah baper. Jangan mudah baper. Nah, kita akan menggali lagi gimana sih caranya biar nggak baper, apalagi sekarang Gen Z ya, Bang ya. Dikit-dikit bapernya nggak, teman-teman? Nggak dong. Nggak, jangan baper. Kita akan kembali di Q&A seusai jeda. Tetaplah bersama kami karena setiap pertanyaan selalu ada Mr. Q. Kodari, kita ini pinter secara akademik, tapi bodoh secara finansial. Wah, itu petang buat saya gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.